Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Diva Najwa Listanora Lakui, biasa dipanggil sebagai Diva. Aku adalah mahasiswa dari IPB University. Aku berasal dari kelompok Arutala Prahasta, Bratasena Askara. Nah, di sini aku akan membahas soft skill apa saja sih yang bisa kalian gunakan dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa yang baik. Nah, yang pertama adalah dalam berkomunikasi. Sebagai mahasiswa, kita tentu akan menghadapi banyak orang dan tuntutan untuk cakap dalam berkomunikasi seperti dalam presentasi maupun forum diskusi. Maka dari itu, teman-teman perlu mempunyai kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal yang baik. Mahasiswa juga perlu memiliki kemampuan public speaking, negosiasi, dan tentunya kemampuan mendengar aktif serta empatik. Yang kedua adalah problem solving, adalah kemampuan krusial yang perlu dikuasai oleh mahasiswa. Kenapa begitu? Karena problem solving ini meliputi kemampuan berpikir kritis dan logis, kreativitas, serta kerjasama tim yang bisa membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah mereka. Yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi yang baik. Memasuki lingkungan dan jenjang yang baru tentu sangatlah berat dan rumit. Oleh sebab itu, para mahasiswa wajib untuk mempunyai kemampuan beradaptasi yang baik, sehingga bisa bertahan dalam segala situasi serta kondisi. Setelah tahu beberapa soft skill yang diperlukan dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa yang baik, tentu muncul pertanyaan, gimana sih cara ngembangin soft skill tersebut dan apa saja sih kegiatan yang bisa kita lakukan? Nah, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk ngembangin soft skill tersebut. Yang pertama adalah dengan mengenal diri sendiri. Bagaimana kita bisa melangkah lebih jauh kalau kita sendiri belum tahu tentang diri kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Oleh karena itu, langkah pertama adalah mengenal tentang apa saja sih kekurangan kalian, apa saja sih kelebihan kalian, dan bagaimana sih cara kalian ngatasin kekurangan itu atau menggunakan kelebihan kalian untuk menutupi kekurangan tersebut. Dari situ, kalian juga harus tahu nih gimana atau bagaimana cara kalian belajar, apakah itu dari audio ataupun dari melihat langsung visual atau bagaimana, kalian harus tahu dulu. Nah, setelah kalian tahu tentang kelebihan, kekurangan, dan cara belajar kalian, lalu kalian mulai membiasakan diri untuk aktif dalam kehidupan sosial. Cara kalian untuk membiasakan diri ini bisa diawali dengan langkah kecil seperti mungkin menyapa teman yang seasrama ataupun teman-teman kuliah dan membuat suatu obrolan kecil. Nah, dari sini kalian bisa melatih kemampuan kalian untuk berkomunikasi secara verbal, juga kemampuan kalian untuk mendengar aktif serta empatik. Selanjutnya adalah mengikuti kegiatan organisasi. Di dunia perkuliahan ada banyak sekali kegiatan organisasi mahasiswa yang bisa kalian ikuti. Dengan mengikuti kegiatan organisasi, kalian bisa melatih kemampuan problem solving kalian, sebab dalam kegiatan organisasi tentu akan ada masalah-masalah yang harus kalian pecahkan bersama, sehingga ini juga bisa membantu kalian dalam melatih kemampuan berpikir kritis dan logis, serta kemampuan bernegosiasi dan juga kerjasama tim. Lalu kalian juga bisa melatih soft skill yang sudah disebutkan tadi dengan mencari referensi atau motivasi dari berbagai sumber seperti buku-buku self-improvement, juga seminar, kursus, serta cerita dari orang-orang yang sudah berhasil. Yang terakhir adalah kalian harus percaya pada diri sendiri dan beranikan dirimu untuk keluar dari zona nyaman kalian dan mencoba banyak pengalaman baru. Nah, setelah tahu apa saja sih soft skill yang diperlukan dan bagaimana cara ngembanginnya, mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih menjadi penting bagi seorang mahasiswa untuk memiliki soft skill tersebut? Seperti yang tadi aku udah bilang, bahwa soft skill ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa yang baik. Mahasiswa yang baik itu seperti apa sih? Nah, mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang mampu menyuarakan pendapatnya, baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan pribadi. Maka dari itu, kemampuan dalam berkomunikasi menjadi sangat penting dan krusial. Sebab, bagaimana seorang mahasiswa bisa menyuarakan pendapat pribadinya atau pendapat umum kalau dia nggak bisa berkomunikasi dengan baik? Maka dari itu, teman-teman sekalian harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga teman-teman sekalian bisa bersosialisasi dan juga bisa menjadi seorang mahasiswa yang bisa membawa perubahan untuk sekitar. Selanjutnya, mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang mampu menjalankan perannya sebagai agent of change, agen perubahan. Untuk menjadi agen perubahan, diperlukan kemampuan untuk memecahkan masalah, kerjasama tim, dan juga kemampuan untuk berpikir kritis dan logis, sehingga
teman-teman sekalian sebagai mahasiswa bisa merespon ketika ada suatu masalah yang terjadi di sekitar kalian atau di diri kalian sendiri. Dengan memiliki kemampuan problem solving dan juga kemampuan untuk berpikir logis dan kritis, teman-teman bisa menemukan suatu pemecahan masalah dari masalah yang kalian temui itu. Terakhir, mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang mampu dan juga siap untuk menghadapi dunia yang sebenarnya, dunia yang berada di masa depan nanti. Mahasiswa yang baik tentu tahu bahwa dalam setiap waktu yang kita jalani, dalam setiap masa yang kita lewati, selama kita masih hidup dan bernafas, pasti akan ada masalah-masalah baru, tantangan-tantangan baru, dan juga lingkungan-lingkungan baru yang mungkin memaksa kita untuk bisa berdiri walaupun kita lagi di masa-masa sulitnya. Maka dari itu penting bagi seorang mahasiswa untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Sebab dengan kemampuan beradaptasi yang baik, mahasiswa ini bisa siap, bisa tetap kuat dalam segala kondisi serta situasi. Dan dalam kondisi-kondisi sulitnya pun, mahasiswa masih tetap bisa menjadi agen perubahan yang bisa membawa kebaikan bagi sekitarnya, tentunya juga untuk dirinya sendiri.